Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, ia berpendapat bahwa makna hidup terletak pada pencapaian tujuan atau potensi manusia yang tertinggi. Menurutnya, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang mencapai kebajikan moral dan intelektual. Makna hidup adalah hal-hal yang dipandang sangat penting dan berharga serta diyakini benar, sehingga memberikan nilai khusus bagi diri dan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Apabila berhasil ditemukan dan dipenuhi, maka kehidupannya akan menjadi berarti dan menimbulkan perasaan bahagia. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi meaning of life? Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi meaning of life. Yang pertama, nilai-nilai kreatif. Nilai-nilai kreatif adalah apa yang diberikan individu pada kehidupan. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam aktivitas yang kreatif dan produktif, biasanya berkenaan dengan suatu pekerjaan. Yang kedua, nilai-nilai pengalaman. Nilai-nilai pengalaman menurut tokoh psikologi adalah apa yang diterima oleh individu dari kehidupan. Misalnya menemukan kebenaran, keindahan, dan cinta. Nilai-nilai pengalaman dapat memberikan makna sebanyak nilai-nilai daya cipta. Yang ketiga, nilai-nilai sikap. Nilai-nilai sikap adalah sikap yang diberikan individu terhadap kodrat-kodrat yang tidak dapat diubah, seperti penyakit, penderitaan, atau kematian. Situasi buruknya yang dapat memberikan keputusan dan tanpa harapan dapat memberikan kesempatan yang sangat besar bagi individu untuk menemukan makna hidupnya. Apa aspek yang terdapat dalam meaning of life? Pun aspek-aspek yang terdapat di dalam meaning of life menurut James Cramble dan Leonard Maholi, yaitu yang pertama, arti hidup. Makna hidup adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga bagi kehidupan individu, memberikan nilai-nilai yang spesifik serta dapat dijadikan sebagai tujuan hidup bagi individu tersebut. Yang kedua, kepuasan hidup. Kepuasan hidup adalah penilaian seseorang terhadap hidup yang dijalaninya, sejauh mana ia mampu menikmati dan merasakan kepuasan dalam hidup dan segala aktivitas yang telah dilakukannya. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan adalah bagaimana individu merasakan mampu untuk mengendalikan kebebasan hidupnya secara bertanggung jawab. Yang keempat, sikap terhadap kematian. Sikap terhadap kematian adalah persepsi tentang kesiapan individu terhadap kematian yang pasti akan dihadapinya oleh setiap manusia. Yang kelima, pikiran tentang bunuh diri. Pikiran tentang bunuh diri ialah persepsi tentang jalan keluar dalam menghadapi masalah hidup, bahwa bunuh diri bukan merupakan solusi. Yang terakhir, kepantasan untuk hidup. Kepantasan untuk hidup adalah evaluasi individu terhadap hidup sendiri, sejauh mana ia merasa bahwa yang telah ia lalui dalam hidupnya merupakan sesuatu yang wajar, sekaligus menjadi tolak ukur baginya tentang menggapai hidup itu layak untuk diperjuangkan. Bagaimana meningkatkan meaning of life? Bagaimana sih cara meningkatkan meaning of life? Menurut Seligman, seorang ahli psikologi positif, ia mengajukan konsep kebermaknaan hidup sebagai salah satu dari 5 unsur kesejahteraan yang fundamental. Menurut Seligman, meningkatkan kebermaknaan hidup dapat dicapai melalui pencarian dan pemeliharaan tujuan yang bermakna, pengembangan hubungan yang mendalam, serta pengalaman kegiatan yang melibatkan penguasaan, pengalaman dalam penggunaan kekuatan pribadi, dan kontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Sedangkan menurut Paul Wong, seorang psikolog positif, ia menekankan bahwa kebermaknaan hidup dapat ditemukan melalui transformasi diri dan pencarian makna yang mendalam. Ia mengajukan bahwa meningkatkan kebermaknaan hidup melibatkan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai inti, menemukan tujuan yang bermakna, dan mengembangkan koneksi yang mendalam
dengan orang lain. Kesimpulan, Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan dan menemukan makna hidup mereka sendiri. Hal ini melibatkan introspeksi, eksplorasi diri, dan penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan perubahan dalam kehidupan. Ini adalah perjalanan pribadi yang tidak memiliki jawaban universal, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk menemukan makna sesuai dengan keunikan dan pengalaman hidup mereka masing-masing. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai meaning of life. Semoga dapat bermanfaat dalam menambah wawasan teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. thank you.